Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Sardi, saya dari kelompok Falcon. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video resum materi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus, tepatnya pada hari Minggu, yang diadakan di acara Putting and Memory 2022 yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Himatif. Jadi pada acara Putting and Memory 2022 kemarin itu terdapat 3 materi utama. Yang pertama adalah beasiswa. Pada materi ini disampaikan oleh 3 kakak tingkat. Yang pertama ada Kak Hanif sebagai perwakilan dari Departemen Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau Himatif. Yang kedua ada Kak Rizky sebagai mahasiswa peraih beasiswa Jarum. Yang terakhir ada Kak Fitri sebagai mahasiswa peraih beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi apa sih itu beasiswa? Beasiswa adalah suatu bantuan yang disiapkan oleh kampus ataupun instansi luar yang telah bekerja sama dengan kampus sebelumnya. Beasiswa ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada beasiswa dari Kementerian Riset, ada 2. Itu dibagi menjadi 2, yaitu beasiswa PPA dan juga PPM. Lalu ada juga KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan masih banyak lagi beasiswa-beasiswa dari berbagai instansi yang ada di luar kampus. Contohnya seperti beasiswa Jarum Foundation, beasiswa Bank Indonesia, dan beasiswa lainnya. Untuk selanjutnya, Kak Fitri sebagai pemateri yang kedua menyampaikan tentang apa itu beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi beasiswa dari Bank Indonesia adalah beasiswa yang diadakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas masa depan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dengan harapan dapat mendukung mahasiswa yang memiliki potensi dengan meringankan biayanya. Terdapat beberapa syarat beasiswa agar kita dapat terpilih menjadi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Yang pertama adalah mahasiswa aktif program S1, D3 ataupun D4. Yang kedua, minimal mahasiswa semester 3 dan telah mengampu paling sedikitnya 40 SKS. Setiap mahasiswa menerima beasiswa paling lama, contohnya dalam D4 ataupun S1, paling lamanya itu adalah 4 semester. Maksimal usia untuk menjadi penerima dari beasiswa Bank Indonesia ini adalah 23 atau 24 tahun untuk S1, dan juga tidak sedang menerima beasiswa lain, memiliki pengalaman sosial, dan juga bersedia berperan aktif. Pada beasiswa Bank Indonesia ini terdapat beberapa timeline, yaitu tahap yang pertama adalah sosialisasi. Selanjutnya masuk ke tahap yang kedua adalah seleksi 1, yang mana dalam seleksi 1 ini akan menyeleksi berkas administrasi kita. Kalau kita sudah lolos di tahap seleksi 1 ini, maka kita akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi 2, yang mana di dalam tahap ini kita akan diseleksi dengan cara wawancara. Dan tahap yang pertama adalah pengumuman. Selain itu, Kak Fitri juga menyampaikan beberapa tips agar kita dapat menjadi mahasiswa peraih Bank Indonesia. Tips yang pertama adalah memahami isi resum pribadi atau CV dan juga motivation letter kita, yang mana di dalam resum kita nanti harus memuat kejujuran. Resum pribadi kita harus singkat, padat, jelas, dan juga tidak bertele-tele. Yang kedua, tips saat berhadapan dengan interview. Yang pertama, kita harus mengurangi rasa gugup kita. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Dan yang ketiga adalah dengan ramah atau selalu tersenyum. Dan juga kita harus mempersiapkan pertanyaan jawaban untuk berbagai pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan oleh seorang interview. Juga kita dapat menyampaikan kelebihan kita, yakinkan interview bahwa kita layak untuk menjadi penerima beasiswa dari Bank Indonesia.
Jika ditanya tentang kelemahan, maka kita harus menjawabnya dengan jujur. Tetapi selain itu, kita juga harus memberikan solusinya. Dan yang terakhir adalah dengan mengurangi rasa insecure kita. Untuk benefit yang kita dapatkan dari beasiswa Bank Indonesia ini cukup banyak. Selain hanya berupa materi, kita juga dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill kita dengan bergabung dengan Gen atau Generasi Bank Indonesia. Selanjutnya ada juga beasiswa Jarum Foundation yang disampaikan oleh Kak Rizky sebagai penerima dari beasiswa tersebut. Beasiswa Jarum Foundation ini adalah beasiswa yang diajukan oleh Jarum Foundation yang telah dimulai sejak tahun 1994. Benefit yang didapatkan oleh penerima beasiswa Jarum Foundation ini cukup banyak. Pertama adalah uang tahunan berupa 1 juta rupiah. Yang kedua adalah pelatihan soft skill maupun hard skill. Untuk proses seleksinya sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pendaftaran atau tahap registrasi online. Jadi kita bisa mendaftarkan diri kita secara online. Yang kedua ada tes seleksi administrasi. Kalau kita sudah lolos pada seleksi administrasi ini, nantinya kita menuju tahap yang ketiga, yaitu tahap tes. Dan tahap yang terakhir dicek untuk sosial media background kita. Selanjutnya materi yang kedua ini disampaikan oleh 3 kakak tingkat juga. Yang pertama dari Kak Gadip, Kak Uda, dan juga Kak Indra. Pertama, apa itu Informatika Juara? Informatika Juara adalah salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika yang bertugas untuk menghimpun mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam lomba ataupun kompetisi. Informatika Juara ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah membagikan berbagai informasi lomba atau kompetisi. Yang kedua, menghimpun mahasiswa yang ingin mengikuti lomba. Dan yang ketiga adalah membantu mengurus administrasi seperti pendaftaran dan pengawalan. Nantinya kita juga akan dipilihkan dosen pembimbing dari Informatika Juara ini. Untuk selanjutnya pemateri kita yaitu Mas Huda sedikit menceritakan pengalamannya, yaitu Mas Huda sendiri pernah mengikuti Apple Swift Academy yang diadakan oleh pihak Apple. Karena Mas Huda sendiri mendapatkan banyak pengalaman dan juga banyak ilmu secara percuma ataupun gratis. Dan juga Mas Huda pernah menjadi pemenang winner Swift Student Challenge 2022 yang diadakan oleh Apple Inc. Selain itu, Mas Huda juga memberikan kita beberapa tips. Yang pertama adalah kita harus mencari teman ataupun relasi supaya kita bisa belajar bersama, baik itu dalam komunitas, UKM, atau apapun itu. Tips yang kedua adalah jangan membatasi diri untuk belajar sesuatu. Dan tips yang ketiga adalah stay hungry, stay foolish. Yang artinya kita harus belajar dengan giat sampai ajal menjemput kita. Lalu pemateri kita yang kedua juga menceritakan beberapa pengalamannya, yaitu Mas Galip. Mas Galip ini pernah menjadi the first winner of Nokia MGDW 4 pada tahun 2012 dan juga peraih gold medal Nokia Lumia Apps Olympiad 2012 dan menjadi Nokia Developer VIP pada tahun 2012 dan juga menjadi the first winner of game competition Microsoft Imagine Cup Indonesia 2013 dan juga menjadi the second winner Worldwide Microsoft Imagine Cup yang diadakan di Rusia pada tahun 2013. Mas Galip sendiri juga sudah pernah membuat berbagai aplikasi yang sudah terdapat di Play Store maupun di App Store yang bernama Solid Kids. Pesan dari Mas Galip yaitu perjalanan sejauh 1000 km diawali oleh sebuah langkah kecil. Jadi berhentilah bermimpi dan mulailah
melangkah maju mulai sekarang. Untuk materi yang ketiga, ini membahas tentang teknik persidangan yang dibawakan oleh Kak Lutfi atau Kak Rama dan juga Kak Dio. Jadi pada materi ini membahas tentang teknik persidangan. Apa itu persidangan? Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebuah ketetapan. Jenis persidangan ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sidang pleno. Sidang pleno yang dimaksud adalah sidang yang dilakukan sebagai pembuka dengan peraturan persidangan. Selanjutnya ada juga sidang komisi. Sidang komisi adalah sidang yang dilakukan secara terbatas dengan prosedural yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah sidang paripurna sebagai penentuan keputusan. Ada beberapa istilah dalam persidangan. Yang pertama adalah skorsing atau pending, ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Dua ada lobby, ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, dan masih banyak istilah-istilah yang lainnya. Dan juga ada tata tertib dalam persidangan. Tata tertib merupakan suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta dialog maupun presidium. Selanjutnya untuk peserta sidang. Peserta sidang ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama peserta sidang penuh, yaitu peserta yang memiliki hak penuh dalam hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Dan yang kedua adalah peserta sidang peninjau, yang mana hanya memiliki hak bicara adalah untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat. Untuk pimpinan sidang ini dipimpin oleh yang namanya presidium. Presidium sidang adalah pimpinan yang dipilih melalui sidang pleno dengan kriteria ketentuan tertentu. Presidium sidang dibagi menjadi tiga, yaitu Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3. Presidium 1 adalah sebagai pemimpin sidang yang memimpin jalannya sidang. Presidium 2 juga sebagai sekretaris sidang, dan Presidium 3 sebagai pencatat semua hasil keputusan atau notulen. Dan pada sidang ini terdapat juga beberapa aturan pada ketukan palu. Yang pertama adalah 1 kali ketukan. 1 kali ketukan ini maksudnya adalah untuk mengesahkan keputusan peserta sidang poin per poin atau keputusan sementara, dan juga dapat berarti mencabut kembali ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Untuk 2 kali ketukan itu artinya untuk menskorsing maupun pending, atau bisa juga untuk mencabut skorsing. Dan yang terakhir ketukan 3 kali itu artinya untuk memulai dan menutup sebuah sidang. Pada sidang ini juga terdapat interupsi, yang mana ini dilakukan guna dan hanya untuk memotong pembicaraan orang lain atas persetujuan pimpinan sidang. Interupsi ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah point of clarification, yang kedua ada point of information, yang ketiga ada point of order, dan yang terakhir ada point of personal privilege. Mungkin cukup itu saja dari saya untuk hari ini. Saya Faizal Rizaldi dari kelompok Falcon. Mohon maaf atas sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.